Teman-teman, pemaparan berikut ini bisa jadi tidak menyenangkan karena hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa nggak nyaman. Tapi bila kamu mau ikuti aturan-aturan ini akan membuat kamu hidup lebih nyaman. Satu tipe orang yang memang harus kamu jauhi sementara. Bukan berarti jahat ya, bukan berarti kamu egois, tidak. Jadi gini, dalam hidup ini kita tidak mungkin bisa mendapatkan semuanya. Bisa nyenengin orang, pada saat yang sama juga bisa nyenengin diri kita sendiri. Di kondisi-kondisi tertentu itu nggak bisa dua-duanya kita terima. Ada teman kita ini toksik, suka ngeluh, negative thinking, ngomel-ngomel mulu, ngomongnya jelek. Kita kalau sering deket dia, energi kita terkuras, energi positif kita terkuras. Kamu ngeh nggak? Belakangan mungkin kamu sudah yang mulai suka ngeluh juga, suka ngomel-ngomel nggak jelas juga, suka marah-marah juga, mudah tersinggung juga. Dunia frekuensi itu nyata, law of ciprat, ada hukum kecipratan. Dekat sama siapa akan seperti apa. Kan ada istilahnya tuh, bergaullah sama tukang parfum maka kamu akan wangi, nongkronglah di got maka akan bau got. Ya kan begitu, memang kecipratan aroma-aroma itu. Nah, aroma tidak hanya bicara aroma yang secara material ya, secara materi. Tidak hanya secara alam fisik, tapi aroma-aroma ini juga secara psikologis, secara spiritual. Nah, secara psikologis deh, kamu dekat sama orang yang suka ngeluh, kamu akan jadi pengeluh juga. Kamu dekat sama orang yang taat beragama, tentu saja akan taat beragama juga. Jadi pertemanan itu penting. Bohonglah kalau orang bilang bahwa sosial itu tidak mempengaruhi. Sosial mempengaruhi. Kita wajib memilih lingkungan kita, wajib kok. Jangan sembarangan kok, jangan sok kuat. Orang kuat itu tidak ada. Oh, aku kuat, walaupun aku di kalangan yang bla bla bla, aku tetap menjadi diriku sendiri. Saya ragu. Jangan sampai Anda menjadi sombong. Aku kuat, aku nggak mungkin tergoda, aku nggak mungkin terpengaruh. Jangan, nggak boleh gitu. Kita bisa teguh, tetap tegar karena kita menjaga kekuatan kita. Jadi dijaga, bukan kekuatan ini dikuras, dikeluarin terus. Waktu Anda sering kumpul-kumpul sama tukang ngeluh, sering kumpul-kumpul sama orang yang suka ngeluh, suka negatif, suka fitnah orang, suka ngomongin orang, kekuatanmu di awal-awal banyak segini, lama-lama terkuras, habis. Jadi kekuatan dijaga. Ketika sudah mulai terkuras, sudah nggak kuat lagi dengan orang negatif, ya sudah, me time dulu. Cari teman yang positif, yang suka ngomong baik, yang antusias, yang energik, yang suka bersyukur, naik lagi. Jadi kekuatan dijaga. Nggak bisa yang contoh. Aku tahu tempat itu tempat yang tidak baik, tapi nggak apa-apa, aku kuat kok. Aku sengaja ke sana. Oh, nggak bisa, itu orang sombong. Sama seperti, mohon maaf, ini saya bawa ke konteks yang lain. Anda sudah menikah nih. Setelah reunian kemarin, ketemu teman lama yang sudah lama gak ketemu. Dulu tuh pernah menyimpan rasa sama dia, cuman gak diungkap. Atau pernah nembak tapi ditolak misalkan. Sehingga sekarang udah dapat nomor WA-nya. Setiap malam Anda WA dia. Anda berkata, aku kuat kok, gak mungkin selingkuh. Aku kuat kok, aku kan setia. Oh jangan, gak boleh sombong. Tidak ada orang yang kuat kecuali orang yang menjagai dirinya, menempatkan diri dengan benar. Ini penting diingat ya. Orang yang sempurna kekuatannya tidak ada, sempurna hanya milik Tuhan. Maka tugas kita tuh rajin beribadah, rajin sembahyang, tujuannya menjaga kekuatan. Dijaga. Penempatan diri itu penting. Anda pernah suka sama seseorang di masa lalu, ada cinta, ada rasa yang belum terungkap, masih kagum sama dia, dan Anda sudah menikah sekarang. Anda bilang WA dia, nggak apa-apa kok, kan cuma berteman, kan cuma silaturahmi. Mohon maaf ya, silaturahmi selalu dijadikan alasan untuk chatting lagi sama mantan, chatting lagi sama orang-orang yang pernah disayangi, pernah disukai, pernah ada hubungan, chatting lagi, komunikasi lagi dengan orang-orang yang Anda tahu itu celah sebenarnya. Begitu sudah menikah, jangan buka celah sedikit pun, nggak boleh. Orang yang super setia itu tidak ada, tapi orang yang menjagai dirinya. Nah sekarang kembali, ada orang yang akan menguras energimu. Orang yang suka ngeluh, orang yang negatif, orang yang suka memfitnah orang lain, orang yang suka ngomongin orang lain, orang yang suka ngomel-ngomel gak jelas, mudah marah. Orang ini menguras energimu kalau kamu sering ketemu dia.
Nah, bagi Anda yang juga suka ngeluh, suka ngomel-ngomel nggak jelas, saya berikan Anda masukan lah ya. Adalah tidak baik ketika kita menguras energi orang lain. Coba cari tahu deh, kamu suka ngeluh, suka ngomel-ngomel nggak jelas, suka negatif sama orang itu karena apa? Coba cari akar ke dalamnya. Ada luka batin sama siapa? Sama ayah kah? Sama ibu? Luka batin sama guru kah? Sama teman kah? Coba cari pertolongan. Diterapi deh biar sembuh. Karena kalau begini caranya, tidak hanya menjauhkan rezeki, juga menjauhkan teman loh. Akhirnya kamu akan menyadari sangat sedikit ada orang yang bisa bertahan dekat-dekat kamu terus. Karena dia juga punya kehidupan pribadi. Akhirnya dia pun akan menyadari dekat-dekat sama kamu kok kayaknya nggak betah ya, capek hati juga ya gitu loh. Mungkin ada 1-2 orang yang akan tetap bertahan jadi sahabatmu. Tapi walaupun begitu, apa kamu nggak kasihan? Sebagai teman kan tentunya juga ingin mempersembahkan kebaikan, ingin nyayangin dia, ingin bantu dia, ingin support dia, ingin naikin kekuatan dia juga. Kan gitu. Jadi teman kan jangan hanya nyedot aja, manfaatin aja. Mau ngeluh-ngeluh. Sedih baru cari dia. Saat bahagia nggak di-sharingkan, kan nggak bisa gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa adalah tidak baik kalau melemahkan seseorang. Sebenarnya dalam bercurhat, dalam mengeluh itu ada adabnya. Jangan sampai waktu kita bercurhat atau mengeluh membuat orang lain menjadi dilemahkan. Itu tidak baik. Bercurhat, mengeluh, paling baik, paling benar kepada Tuhan. Nomor 1 sudah. Nomor 2 baru wakil-wakilnya Tuhan di dunia ini yang memang assignment-nya, tugasnya memang untuk jadi tong sampah. Konselor, orang-orang punya ilmu psikologi. Mereka punya ilmunya. Jadi kamu gak cuma ngeluh, gak cuma curhat, tapi kamu dapat sesuatu. Dinasihati yang sesuai dengan ilmunya atau diterapi. Ada suatu perubahan, gak cuma curhat doang gitu loh. Jadi supaya hidup kita ini amanah, menjadi manusia yang baik, kalau perlu banget curhat lagi banyak sampah, ayo bercurhatlah sama Tuhan. Berdoa itu tidak hanya sekedar meminta, bersyukur, memohon, tapi bercurhatlah sama Tuhan. Sama Tuhan boleh berkeluh kesah apapun. Luapkan, keluarkan, bebas kok. Kepada Sang Pencipta kita, malah kita boleh yang seasli-aslinya. Mengeluarkan semua-muanya, tempat yang terbaik malah. Kenapa? Karena mohon maaf kadang-kadang di keluarga-keluarga tertentu ada yang malah kepada orang tua yang nggak bisa curhat gitu loh. Orang tua kan harusnya adalah wakilnya Tuhan di dunia ini ya, nggak cuma untuk membimbing tapi juga jadi tanda petik tong sampah. Tapi pada kenyataannya kan banyak orang tua nggak bisa jadi tong sampah. Kita curhat malah kita dimarahin. Banyak anak ketika mau curhat sama orang tuanya malah sudah ragu, sudah takut duluan. Ini nanti aku curhat malah balik dimarahin, balik dihakimi gitu loh. Makanya wahai orang tua, Anda adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tidak hanya sebagai wakil Tuhan untuk membimbing, menyayangi, mengarahkan, menasihati, mendidik. Anda juga adalah wakilnya Tuhan untuk anakmu menjadi rumah terbaiknya, di mana dia bisa curhat, bisa asli-aslinya mengeluarkan unek-unek, mengekspresikan perasaan tanpa dihakimi. Ketika fungsi ini tidak kamu lakukan, tidak amanah, maka dia bisa curhat ke orang yang salah nanti. Dan curhatannya itu bisa jadi melemahkan orang lain. Adab dalam bercurhat. Kalau kamu nggak yakin bisa terakses ke orang yang benar-benar bisa bantu kamu, dia memang konselor, dia memang berkekuatan, dia memang punya ilmu untuk nolong kamu, sebaiknya hanya kepada Tuhan saja curhatnya. Karena apapun kan ada tujuannya nih. Kita curhat, kita mengeluhkan supaya keluar sampahnya dan supaya dapat solusi. Oke? Kalau kamu dalam bercurhat mengeluh kepada temanmu malah nggak lega, hubungan renggang karena mungkin dia malah ember, bocorin kemana-mana, atau malah dia menghakimi balik, malah nggak lega, plus malah nggak ada solusinya, ya berarti itu tujuan tak tercapai. Kesimpulannya adalah 1, tolong hindari dulu orang yang negatif. Suka ngeluh, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Kenapa? Kan kamu mau sukses dan bahagia nih. Masa-masa kamu merangkak naik, kalau dengar begituan terus, melihat begituan terus, hal-hal negatif, kamu tuh akan keseret turun lagi. Kan sayang gitu loh. Kesimpulan kedua, bila kamu sendiri yang toksik, nggak bisa enggak sih. Waktu nggak menyembuhkan. Ayo diikhtiarkan, diusahakan untuk kamu penyembuhan diri, menyembuhkan luka, supaya kamu tuh nggak toksik bagi orang lain. Karena di dalam sosialisasi tidak hanya soal kita menyedot, menerima, mengambil kebaikan. Kita juga harus memberi
memberi frekuensi baik, memberi kehangatan, memberi kenyamanan, menebarkan vibrasi positif. Itu tugas kita sebagai makhluk sosial. Baik demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari. Ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.